Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita melanjutkan topik bahasan kita tentang struktur beton, terutama struktur kolom. Nah, subtopiknya adalah tentang kolom yang mengalami lentur dalam dua arah, yaitu arah X dan arah Y, atau yang sering disebut juga dengan istilah kolom dengan biaxial bending. Nah, ini adalah topik subpokok bahasan kita, yaitu tentang kolom yang diberi beban momen biaksial dua arah. Nah, ini yang sobat struktur sudah pernah kita bahas dalam video-video saya sebelumnya. Jadi, kita sering menjumpai suatu penampang kolom dengan beban P begini terpusat ya, sobat struktur. Kemudian beban P ini bekerja dengan eksentrisitas terhadap sumbu X. Jadi, sumbu X adalah sumbu yang ini, itu. Kemudian ada eksentrisitasnya terhadap sumbu E, sumbu X tersebut. Eksentrisitas terhadap sumbu X kita namakan dengan EY, atau eksentrisitas Y. Nah, sehingga beban Pn ini mengakibatkan momen ya, sobat struktur momen terhadap sumbu X begitu. Ya. Kemudian di satu sisi kadang kita juga menjumpai beban P yang membuat eksentrisitas terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y adalah sumbu yang ini itu. Kemudian ada eksentrisitasnya kita namakan eksentrisitasnya EX begitu. Ini juga akan mengakibatkan momen superstruktur terhadap sumbu Y itu ya pesan. Ini adalah lentur dalam satu arah atau uniaksial. Bisa dalam arah X, bisa dalam arah Y. Ini yang sudah kita pelajari dalam video-video saya sebelumnya. Mungkin nanti akan saya cantumkan di deskripsi untuk memudahkan sobat struktur mempelajari kembali atau mengingat kembali tentang lentur satu arah. Nah, kita akan ke topik yang lebih lanjut, yaitu pada saat manakala beban P kita itu memiliki eksentrisitas dalam dua arah. Jadi, dia memiliki eksentrisitas terhadap sumbu Y, ini, ini yang kita namakan dengan EX-nya. Kemudian di saat yang bersamaan, dia juga memiliki eksentrisitas terhadap sumbu X, begini ya. Nah, begini, ini adalah si, kita namakan tadi eksentrisitas Y-nya atau EY. Akibat eksentrisitas dalam kedua sumbu ini, maka tentunya beban Pn tadi akan menimbulkan momen arah Y maupun momen arah X. Ini yang disebut dengan lentur dua arah. Dan pada dasarnya struktur bangunan kita, kolom-kolom kita ini sangat jarang yang hanya memikul momen dalam satu arah begitu ya. Umumnya kecenderungannya dia akan lebih banyak momen dua arah. Jadi semisal kita memiliki kolom begini, kemudian dia terkoneksi dengan balok ke arah sana, kemudian terkoneksi dengan balok arah sana, maka akan muncul momen ya, sobat struktur ya, akan muncul momen eh, dalam arah apa? Dalam arah X, kemudian juga dalam arah Y-nya gini akan muncul momen. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan kondisi momen dua arah gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya kita akan coba pelajari dalam video kali ini. Oke. Nah, next, nah ini tadi mungkin saya hapus dulu ya, buat struktur ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi ini adalah diagram interaksinya pada saat kita mempelajari kolom dengan apa lentur satu arah, kita bisa menggambarkan diagram interaksi ya. Mungkin sobat struktur pernah ingat kita pernah gambarkan diagram interaksi begini. Sumbu X-nya adalah sumbu MN-nya. Kemudian sumbu Y adalah sumbu P-nya. Kita gambarkan diagram interaksi. Kalau sobat struktur masih ingat, mungkin bentuknya seperti ini, begitu ya, diagram interaksi atau sering disebut dengan PM diagram. Ini. Nah, untuk lentur dua arah juga sama. Jadi kalau PM diagram kita ini adalah untuk lentur arah X, kemudian yang sebelah ini untuk lentur arah Y, begitu. Maka kalau lentur dua arah, maka eh, apa diagram interaksinya dia akan berada di dalam bidang dalam ruang ini ya sobat struktur ya. Nah, sehingga kita harus menentukan eh, beban-beban yang bekerja di dalam diagram interaksi ini adalah bisa dipikul oleh kolom penampang kolom kita begitu. Nah, ini yang akan kita periksa untuk kontur dua arah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ada beberapa metode dalam
menyelesaikan kolom dengan lentur dua arah. Nah, kali ini saya akan kenalkan dua metode saja, yaitu yang pertama adalah metode metode reciprocal Bressler, kemudian nanti adalah metode load contour dengan PCA. Nah, ini adalah rumus untuk reciprocal Bressler. Seperti ini rumusnya nggak terlalu rumit ya sobat strukturnya. Jadi seper PN sama dengan PN arah X ditambah seper PN arah Y ditambah dikurangi 1/P0. PN ini adalah beban nominal yang terjadi pada saat lentur dua arah. Jadi ini yang kita cari sebetulnya. PN ini yang kita cari, begitu ini berapa besarnya. Kemudian PNX adalah beban tekan nominal yang bekerja dengan eksentrisitas Y. Jadi PNX itu yang mana? Jadi ada PNX tadi adalah yang eh, bagian ini ya, sobat struktur ya. PNX adalah yang ini. Nah, jadi ini adalah PNX-nya seperti ini, gitu. Kemudian setelah PNX kita dapatkan, kemudian kita tentukan juga untuk arah satunya, PNY. Itulah beban tekan nominal yang bekerja dengan eksentrisitas EX atau dengan kata lain EY-nya sama dengan 0. Nah, kemudian P0 apa? P0 yang komponen terakhir di sini. Inilah beban tekan aksial murni dengan EX dan EY sama dengan 0. Ini kita bisa gunakan rumus langsung untuk menghitung P0. Nah, umumnya yang akan agak lebih panjang persoalannya atau lebih panjang perhitungannya adalah bagaimana menentukan PNX dan PNY ini gitu. Nah, ini ada catatan penting bahwa persamaan reciprocal Bressler ini hanya berlaku kalau nilai PN-nya itu sama dengan atau lebih besar dari 0,1 P0. Jadi, PN kalau mau menggunakan si rumus reciprocal Bressler ini, PN-nya harus sama dengan atau lebih besar daripada 10% daripada P0. Nah, ini akan kita periksa nanti. Nah, kita akan contoh ataupun metode yang kedua kita kenal kalau tadi reciprocal Bressler, maka metode kedua ini kita kenal atau kita ambil, saya ambil dari metode kontur beban atau load kontur dari PCA gitu. Ada dua ada dua alternatif. Alternatif pertama kalau MNY per M0Y, jadi untuk momen arah Y lebih besar dari MNX per M0X, maka kita gunakan rumus yang ini. Saya sebutkan rumus 1 begitu ya. Sebaliknya kalau MNY per M0Y ini lebih kecil daripada MNX per M0X, maka kita gunakan rumus kedua. Di sini ada faktor beta, secara konservatif beta ini bisa kita ambil 0,65. MNX dari mana? MNY dari mana? Jadi MNX ini umumnya sama dengan eh, PNX dikalikan dengan EY-nya, begitu ya. Itu juga dengan MNY, ini sama dengan PNX, PNY dikalikan dengan eksentrisitas X-nya, gitu. Nah, ini nanti kita akan cek langsung dengan menggunakan contoh-contoh soalnya, gitu ya, buat struktur. Nah, kita akan coba lihat contoh penerapannya. Lihat contoh satu, ada suatu penampang kolom persegi, ukurannya lebar 400, tingginya 600, kemudian tulangannya 8D32. Kemudian tentukan besarnya beban tekan rencana VPN. Nah, PN-nya bekerjanya di ujung sini ya, sobat struktur ya. Jadi tepat di tepi daripada penampang kolom. Sehingga kita bisa dapatkan eksentrisitas Y-nya 300, eksentrisitas X-nya 200 mm. Ini dari eh, lokasi daripada si beban PN itu. Nah, mutu beton 35, mutu tulangannya, tulang baja 400, gunakan dengan reciprocal Bressler. Nah, ini yang akan kita coba kerjakan. Oke, pertama-tama kita cek data dulu. Nah, dalam menyelesaikan ini kita akan coba bagi menjadi beberapa step gitu ya, Sobat Struktur. Yang pertama menentukan kapasitas beban terhadap PNX terhadap sumbu X. Jadi kita anggap penampang kolom kita ya bentuknya begini gitu ya. Kita tinjau yang eksentrisitas Y gitu ya, EY-nya 300 mm. Jadi kita ingin menentukan momen X ini berapa gitu ya, MNX. PNX-nya berapa gitu. Nah, dalam hal ini maka E-nya 300, kita B-nya 400, H-nya 600 ini ya.
Kemudian D-nya 535, jadi dari D itu dari mana? Dari ini sampai ke tulangan yang bawah ini. Ini adalah 535, gitu ya, sobat struktur ya. D aksen 65 yang mana ini adalah 65, selimut ya, dari tepi luar penampang hingga ke as tulangan tekan 65. AS dan AS aksen 3 kali, ini adalah luasnya satu buah diameter 32. Luasnya 804. Kenapa 3? Karena kita memandang terhadap sumbu X dulu ya. Kita tinjau terhadap X. Sehingga ada si AS-nya ini 3 biji. Si, sorry, AS aksen. Kemudian ini AS-nya 3 biji juga gitu ya. Sobat Sur. Ini yang kita akan analisis. Nah, kita eh, cek dulu keadaan seimbang, gitu ya. Jadi nanti kita step pertama adalah kita menganalisis terhadap sumbu X. Kita cek dalam keadaan seimbang. Ini saya sengaja singkat ya, sobat struktur. Kalau dijelaskan runut satu persatu akan cukup panjang. Dan ini sengaja saya tinggalkan seperti ini biar sobat struktur bisa menghitung sendiri ya. Dari mana CC-nya, dari mana CS-nya, dari mana T-nya, begitu ya, kondisi balance. Bagaimana menghitung kondisi balance? Nanti saya akan tampilkan link video YouTube-nya di bagian deskripsi video, gitu ya. Kondisi balance kita cek, kemudian kita cek juga tadi EY-nya 300, ini lebih kecil dari D, sehingga kita asumsikan ini terjadi keruntuhan tekan. Jadi kalau dia lebih besar, maka asumsinya adalah keruntuhan tarik, begitu ya. Nah, di sini keruntuhan tekan. Bagaimana menghitungnya? Sobat struktur juga bisa, ini sengaja saya tinggalkan untuk latihan. Prosesnya sebetulnya panjang, nanti sobat struktur bisa berlatih. Namun saya berikan clue nanti waktu menghitung ini nilai C sebetulnya trial ya sobat struktur ya. Saya berikan clue 331. Sobat struktur kan dapatkan PNX-nya 3157 kilonewton. Jadi inilah balance, ini adalah kondisi saat tekan PNX-nya gitu ya. Oke, ini untuk sumbu X. Kita beralih ke sumbu Y. Sebetulnya prinsipnya sama saja. Kita tinggal untuk memudahkan kita, biasanya saya sedikit rotasi gitu ya, sumbunya ya, apa penampangnya. Jadi sekarang kita kalau tadi sumbu X berarti terhadap sumbu ini, ya ini gitu ya. Sekarang kita tinjau ke sumbu satunya. Jadi untuk memudahkan penglihatan kita, saya suka rotasi gitu ya. Ya, kita amati terhadap sumbu Y ini. Sehingga kalau sumbu itu berarti kita punya X-nya 200, lalu apa? Nah, lebarnya B-nya bukan lagi 400 ya Sobat Struktur, tapi yang B-nya adalah si 600-nya begini. Hanya gimana? Hanya bukan yang 600, tapi hanya justru yang 400. Jadi kita anggap seperti eh, penampang dalam posisi tidur gitu ya. Sisi lebarnya justru di bagian horizontal. Kemudian D-nya 335 itu sama, hitungnya sama dari ujung sini sampai ke ini. Ini adalah si D-nya, tadi yang 335. Kemudian D aksennya sama, dari ini sampai sini, ini 65. Gitu ya, seperti itu. Oke, AS dan aksennya dari mana? Bukan, kalau yang tadi tiganya yang ini ya, sobat struktur ya. Nah, karena kita rotasi, maka tiganya bukan tiga yang tadi, tapi tiganya kita lihat yang sisi ini. Dia tiga, kemudian tiga lagi yang ini. Ini AS, ini yang di bawah AS aksennya. Gitu. Oke, dengan data ini sekarang kita coba sama kita lakukan analisis pada kondisi seimbang, kemudian juga pada kondisi tekan gitu ya. Jadi pada kondisi seimbang kita dapatkan PB arah Y-nya 2798. Kemudian untuk eksentrisitasnya yang 200 tadi ini karena lebih kecil daripada D, maka kita asumsikan dulu terjadi runtuh tekan, gitu ya. Nah, sehingga kita melalui cara trial kita dapatkan C-nya sekian. Kemudian PNY-nya kita dapatkan sekian. Sekali lagi ini saya tinggalkan untuk sobat struktur berlatih memverifikasi nanti sobat struktur mendapatkan angka-angka seperti ini atau tidak, gitu ya. Oke, kita sudah selesaikan sumbu X dan Y. Kita tentukan P0-nya. P0 relatif mudah gitu ya, sebuah struktur. P0 sama dengan 0,85 kali FC prime AG ditambah AST kali FY dikurang 0,85 FC prime. Masukkan saja angkanya FC prime 35, agrosnya tadi 400 dikali 600, B dikali H. Tulangannya total ada 8 biji, satu buahnya 804. FY kita ketahui 0,8 FC prime.
Kita dapatkan P0-nya 9.521 kilonewton. Lalu tinggal kita masukkan ke persamaan resiprokal Bressler tadi. PNX tadi kita sudah dapatkan 3.000, PNY-nya tadi 2.900, P0-nya adalah si ini 9.521 gitu ya. Nah, kalau sisi ini sobat struktur selesaikan gitu ya, maka tidak peroleh PN-nya 1.812 kilonewton. Nah, ini adalah cara menganalisis lentur dua arah sehingga kita tahu berapa beban aksial yang bisa bekerja dengan eksentrisitas seperti itu ya. Jadi apa bebannya bekerja persis di ujung tepi luar daripada kolom. Nah, kita akan coba dengan metode yang lain, dengan metode kontur beban PCA. Soalnya masih sama seperti yang tadi, penambangnya sama dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana cara load kontur PCA? Kita udah dapat tadi dari perhitungan sebelumnya, NX, PNY, kita kalikan M0X-nya, PNX kali EY, kita kalikan gitu ya. Kemudian M0 ini mestinya MN ya, sobat struktur ya. Coba saya cek dulu. Nah, iya, tadi eh, oh ya, sudah benar. Jadi ini adalah M0 pada kondisi awalnya. M0 ini adalah PNX kali EY, M0Y PNY kali EX. EY-nya berapa tadi? Dari soal 300, eksentrisitas X-nya 200. Jadi ini di sini EY 300, EX-nya 200 gitu ya. EX-nya kita masukkan ke sini. Kita dapatkan M0X, kita dapatkan M0Y ya. Nah, yang belum apa? Yang belum adalah NX dan MNY-nya. Karena kita belum tahu berapa nilai PN-nya, maka ya kita biarkan saja dalam PN gitu ya. Kita hitung si MNX-nya itu PN kali EY, PN kali EX. Nah, sekali lagi EY-nya tadi 300, berarti ini jadi 300 PN. Kemudian EX-nya 200, makanya jadi 200 PN gitu ya, sobat struktur. Nah, oke. Nah, kita masukkan, kita cek dulu ya. Bagaimana MNY per M0Y terhadap MNX per M0X? Kita cek MNY-nya tadi ini 200 PN ya, kita masukkan. Kemudian M0Y-nya tadi dari slide sebelumnya 588, kita dapatkan 3,39 P10 pangkat min 4 PN gitu ya. MNX per M0X kita hitung juga 300-nya dari mana? 300-nya ini gitu, 300 PN. Dapatkan 3,167. Maka apa kesimpulannya? Bahwa ini lebih besar daripada si MNX gitu ya. Maka kita pakai persamaan yang pertama tadi ya. Kalau sobat struktur ingat, persamaan yang ini bentuknya. Nah, persamaan ini kita masukkan saja. Jadi karena apa? MNY per M0Y ditambah MNX per M0X-nya tadi lebih besar yang ini ya, MNY-nya. Nanti masukin ke persamaan yang pertama ya, kalau sobat struktur ingat tadi. Masukin, kita ambil betanya konservatif 0,65, masukin MNY per M0Y-nya, MNX per M0X. Ini harus sobat struktur kaliin dulu ya. Ini kalikan dulu, kemudian kita selesaikan untuk PN-nya. Ya, ini gimana caranya? Silahkan coba sobat struktur eh, ambil kertas, ambil kalkulator begitu ya untuk menghitung gitu ya. Kita biasakan untuk belajar dan berlatih untuk menghitung gitu. Nah, nilai ini kalau kita amati ternyata ya sedikit lebih besar lah ya, tapi nggak sampai 10% bedanya dari metode Bressler tadi, reciprocal Bressler yang dia tadi kita hitung 1.812. Mungkin itu dulu sobat struktur yang bisa kita pelajari pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan membawa informasi yang berharga untuk sobat struktur. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Salam.